Tentunya masih bersama bintang tamu yang luar biasa, Panglima Langit dan Ratna Listi. Makasih, Gus. Lanjut lagi nih Panglima. Ya. Panglima Langit selain mengobati secara spiritual, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan? Saya? Kabarnya bisa menerawang atau bahkan meramal ya? Aduh, kalau meramal sih Memantau. sebenarnya nggak boleh ya kalau meramal ya. Betul itu. Iya. Jangan Tapi sampai kalau, nerawang, jangan sampai ngeramal. Iya. Saya tahu Deddy Corbuzier begini ternyata zong. Itu bahaya. Itu perlu saya sampaikan. Iya. Karena begini, Panglima, ini jadi fitnah jatuhnya. Iya. Begitu ramalan zong, kemudian yang bersangkutan menyampaikan, Iya. saya tahu kalau Mas Deddy sakit dari orang dekatnya. Jadi fitnah, Padahal, saya kemarin baru podcast sama Mas Deddy nih. Padahal orang luar yang tahu beliau sakit cuma saya. Dan saya nggak pernah ngomong kepada siapapun. Iya. Lah khawatirnya, taunya saya membongkar yang memang harus saya rasakan. Makanya jangan ngeramal deh. Gitu. Enggak. Kalau Mas Panglima ngeramal nggak? Saya nggak ngeramal, Gus. Saya cuma misalnya memprediksi orang sakit. Misalnya ditanya, kira-kira saya ada gangguan nggak nih? Saya bisa lihat nih, oh ini ada gangguannya, oh ini enggak. Oke, jadi kalau ngeramal-ngeramal yang belum terjadi begitu, saya nggak mau dah gitu. Nggak. Masih banyak nggak selebriti atau mungkin pejabat yang datang ke kalian untuk minta sesuatu umpamanya? Kan kadang-kadang artis, pejabat kan banyak power syndrome nih. Atau takut kalau memudar popularitasnya dan sebagainya. Ada nggak datang kepada kalian? banyak sih yang datang ke kami, tapi rata-rata mereka itu memiliki keluhan gangguan yang dirasa di luar nalar. Yang menurut mereka ini apa irasional gitulah ya. Ini gangguan di luar nalar dan memang ternyata benar ada seseorang yang tidak suka mengirimkan sihir kepada mereka. Banyak sekali sih, bahkan di kalangan atas pun banyak yang berpikir bahwa hari gini masuk orang-orang intelek masih bermain sihir. Ternyata banyak loh Gus. Banyak ya? Banyak. Oke. Kalangan-kalangan atas tuh kena sihir juga gitu. Tapi ya karena beliau tidak berkenan di expose ya kita tidak masukkan ke YouTube gitu aja. Tapi banyak sih, artis juga banyak juga. Artis pejabat Bahkan banyak ya? yang ngirim sama-sama satu profesi ada juga gitu. Oke. Saat akhirnya memutuskan bergabung dengan Panglima Langit, suka duka apa yang pernah Ratna Listi alami? Banyak sukanya apa banyak dukanya? Ya itu Gus, awal saya berpartner sama Panglima itu justru pertentangan dari pihak orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman. Itu ngapain sih cari penyakit? Itu kan profesi yang beresiko gitu. Oke. Banyak orang yang mengobati gangguan non medis ternyata malah tumbang. Itu banyak contoh lah gitu. Dan setelah saya pelajari ternyata memang ilmu itu harus terus diasah gitu dengan doa-doa, dengan zikir gitu. Karena itulah yang akan menjadi perisai kita. Karena ketika saya berpartner sama Panglima, akhirnya musuh kita bertambah Gus. Oke. Setiap pasien yang datang kan punya musuh. Pernah Musuh nggak mereka jadi musuh kita secara juga. terang-terangan Panglima mendeteksi diserang langsung oleh makhluk-makhluk itu atau makhluk yang dikirim oleh orang lain umpamanya? Tapi kalau saya pribadi biasanya pada saat dia mengambil momen saya tidur gitu Gus. Oke. Tapi kalau misalnya saya lagi terjaga seperti ini di waktu-waktu yang kita terjaga itu jarang mereka menyerang. Kalaupun menyerang kita kan sudah bisa merasakan gitu energi itu datang gitu. Tapi kebanyakan dia mengambil momen yang dia tahu nih jam-jamnya nih. Biasa orang tidur jam 12 ke atas, di jam 1 malam, di jam 12 malam. Di situ dia tusuk gitu. Saya pernah merasa kayak ditusuk sama besi yang segini panjang, sangat runcing tuh ke perut saya gitu. Itu nyata. Pas dalam keadaan tidur? Iya, pas lagi tidur Gus. Jadi begitu dia tusuk saya bacain doa gitu ya. Fangkalabu binikmati minallah apa hasibatum. Sorry Panglima, orang kayak saya itu kan dari dulu, dari kecil saya nggak terbiasa tidur sore. Bahkan malam tuh saya jarang tidur, karena tidur saya lebih banyak habis subuh. Kalau Panglima sendiri seperti apa? Untuk menjaga kondisi supaya kemudian tidak dapat serangan-serangan seperti itu. Kalau saya murni nggak bisa tidur. Kalau saya sih mungkin dari pagi kan sudah banyak pasien gitu. Udah mulai jam 10 pagi itu sudah praktek yang saya hadapi kan sudah banyak gitu gue. Jadi setiap saya ngobatin itu kan pasti berperang lah sama makhluk itu kan gitu. Kadang-kadang bisa 4 orang, 5 orang pasien gitu. Jadi itu sudah menguras energi Gus. Itu sendi-sendi kadang seperti ngilu, kayak panas dingin badan, kayak kebakar gitu kan. Jadi paling abis sholat malam atau sholat isya itu saya zikiran gitu, zikiran untuk menetralisir gitu hawa-hawa itu yang ngeresep ke badan gitu. Paling mungkin di sekitar jam 2-an saya baru istirahat gitu. Oke, nah ini Panglima saya ada tayangan yang mungkin nanti Panglima bisa menjelaskan. Ini ada apa ini? Coba kita lihat videonya. Terus saya gagal fokus ya. Ada orang santet lagunya disco. Nah Panglima, tanggapannya gimana? Dari keilmuan yang Panglima dan Ratna miliki dengan tayangan yang seperti tadi itu? Ya kalau itu kan saya tadi melihat itu bola api yang terbang ya.
kebanyakan kalau di Jawa itu dibilang banaspati kalau nggak salah Banaspati. saya. Kalau Panglima sendiri pernah sering nggak melihat bola api yang liar? Kalau saya sih belum pernah sih saya lihat bola api yang terbang itu belum pernah gitu. Jadi makanya suka aneh juga kok orang bisa dapat begitu gitu bola api terbang gitu kan. Habis itu kalau misalnya seandainya kita bilang apa itu benar atau tidak ya bisa saja karena jin itu kan memang api Gus. Jin itu kan memang terbuat dari api. Memang dia sekali-sekali mungkin bisa ketangkep gitu dengan Oke. Kamera. sinar merah mungkin ya sinar merah atau bayangan merah atau bayangan putih itu bisa saja sih bisa gitu. Tapi ya saya tidak berani membenarkan juga yang tadi itu memang benar atau tidaknya gitu. Karena bisa saja sekarang kan banyak orang mengambil momen-momen yang mengambil kesempatan lah kita bilang ya untuk biar viral, biar apa. Kadang-kadang settingan-settingan Bisa jadi dia itu buat. hoax ya sebenarnya. Settingan ya. Settingan-settingan dia buat banyak kan seperti itu sekarang gitu. Kalau Rana punya pengalaman apa? Ya kalau saya pengalaman yang tadi Gus bilang kita dapat serangan nggak? Sekarang saya udah mulai makin peka gitu Gus. Misalkan tiba-tiba saya jantung berdebar-debar gitu. Oh berarti ini ada serangan. Langsung saya netralisir dengan baca doa atau zikir yang diberikan oleh Panglima gitu. Terus kadang tengah malam kayak ada yang narik kaki saya gitu. Besoknya saya konfirmasi sama Panglima, iya memang semalam ada yang datang ada yang nyerang itu dari pasien yang ini ya. Ya kamu harus siap-siap. Ini namanya medan perang katanya gitu. Dulu awal-awal terkaget-kaget gitu Gus. Kadang tiba-tiba di rumah itu kedengeran suara ledakan. Terdengar suara orang nangis, suara ketawa gitu. Tapi kata Panglima itu udah biasa. Ibaratnya medan perang terdengar suara mesiu itu udah biasa gitu. Kamu harus persiapkan diri gitu. Nah, menurut Panglima, Ya. yang Panglima pahami, Ya. ciri-ciri orang yang terkena sihir itu seperti apa sih? Ya, Apa yang berbaju kotak-kotak atau gimana? biasa umumnya sih gelisah, susah tidur. Oke. Ya. Gelisah, susah tidur, jantung suka berdetak, detakan jantung itu nggak stabil, nggak normal. Detakan jantung nggak stabil. Ya, itu biasanya badan ketika lemes banget gitu, keringat dingin, mual. Mimpi buruk. Biasanya seperti itu gitu. Mata merah bisa juga sampai seperti itu gitu. Oke. Dan aura wajah itu gelap. Kelihatan Aura kayak wajah suram. gelap. Ya. Oke, jadi itu ciri-ciri orang terkena sihir menurut pemahaman Panglima Langit. Nah, kamu coba lihat, ada nggak tanda-tanda seperti itu? Ini kayaknya yang pojok, ini kayaknya kena loh ini. Kok wajah kamu kayak suram gitu loh. Kok tertawanya kurang lepas, ini jangan-jangan ada sesuatu sama kamu. Kayak saya kemarin ketemu cewek itu kan, saya langsung lemes, tapi jatuh cinta. Ternyata belum makan. Nah, Sobat Kepo, semakin menarik obrolan saya dengan mereka berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.